Semuanya siap untuk belajar? Ya, saya minta izin untuk buka masker karena kondisi sudah oke ya, cukup membaik puji Tuhan. Dan di hasil rapat kemarin kami putuskan bersama untuk pembicara di bulan April ini di awal minggu sudah diizinkan untuk tidak memakai masker, tetapi tetap harus melewati yang namanya antigen. Ya, jadi tetap ada antigen. Jadi tadi pagi saya sudah di antigen dan puji Tuhan hasilnya negatif. Ya, Bapak Ibu Saudara, di bulan April ini kita udah mulai masuk ke sebuah kegiatan yang tiap tahun kita rayakan. Kita masuk ke dalam acara dekat dengan acara Jumat Agung ya, dan Paskah. Dan saya lihat udah mulai banyak dekorasi-dekorasi di sudut-sudut perumahan, di gereja, di tetangga-tetangga saya juga udah ada lampu-lampu. Juga ada salib-salib yang sudah ditaruh. Beberapa waktu lalu saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu pembicara. Dia bilang, saya terima tamu dari Jakarta. Katanya serem juga kalau misalnya lagi mau Paskah atau Jumat Agung di Manado. Banyak sekali salib kayak kuburan. Kayak kuburan katanya seperti itu. Tetapi itulah sebuah ucapan syukur bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa ya. Yang rela berkorban mati di kayu salib supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menerima keselamatan ya. Itu baik sekali untuk kita lakukan, kita juga udah mulai dekor-dekor ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mesti hati-hati. Perlu hati-hati kenapa? Karena jangan sampai kita melakukan semuanya itu kita terjebak dengan sebuah rutinitas, sebuah kegiatan-kegiatan rohani yang tiap minggu harus dilakukan. Tetapi kita sendiri tidak bertumbuh. Iman kita tidak bertumbuh. Pada akhirnya kita hanya fokus dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi dasarnya gak kuat. Bilang dasarnya gak kuat. Dasarnya gak kuat. Tema untuk gereja kita tahun ini berbicara soal iman. Makanya Bapak Ibu Saudara dari awal tahun, tepatnya Februari, banyak pengajaran-pengajaran tentang iman. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingat juga, khotbah saya yang pertama kali saya kasih judul soal iman adalah fondasi. Dasar untuk kita bisa membangun lebih tinggi, membangun sesuatu yang luar biasa di atasnya, dasarnya harus kuat. Iya. Sama dengan kerohanian kita. Kalau kita ingin kerohanian kita semakin bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, dasarnya harus kuat. Yang setuju katakan amin. Karena kalau nggak kuat dia gampang rubuh. Sudah fit? Ini cukup mengganggu. Karena saya minta dia bangun sebuah bangunan ini dengan cepat, tapi dari tadi nggak jadi-jadi, jatuh terus, rubuh terus, jatuh terus, rubuh. Bapak Ibu sudah tahu nggak sih apa yang menjadi masalah? Tapi ada fondasi kan? Ada. Harusnya kuat. Jadi kalau dia pengen semakin tinggi, di bawahnya juga harus makin besar. Ini yang kenyataan adalah yang di bawahnya dasarnya kecil, dia coba membangun sesuatu yang besar di atasnya. Pada akhirnya rubuh. Berapa kali jatuh tadi? 2 kali. Saya nggak suruh dia buat untuk rubuh-rubuh. Saya cuma minta tolong. Saya jadi nggak aku atur Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi juga begitu. Kedua saya udah nggak tegur lagi. Tapi ternyata jatuh terus. Jatuh lagi. Belajar sesuatu dari sini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, gak heran kita jatuh bangun. Kerohanian kita jatuh bangun. Dasarnya gak kuat. Seharusnya sebagai orang percaya, setiap hari, setiap saat iman kita harusnya semakin bertumbuh. Bilang bertumbuh. Jangan puas dengan sekedar punya dasar. Jangan sekedar kita menjadi bilang saya percaya. Nggak akan maksimal kehidupan kita kalau iman itu tidak bertumbuh. Rasa percaya itu nggak semakin membesar. Di tengah-tengah keadaan yang semakin berat, iman itu harus semakin bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak hasilnya seperti ini. Tema khotbah pada siang hari ini adalah growing faith. Ya, iman yang bertumbuh atau pertumbuhan iman. 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, Jemaat GB Gilgal, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, katakan makin bertambah.
dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Dalam terjemahan King James Version, kata karena imanmu makin bertambah, ditulis because that your faith groweth exceedingly. Yang artinya karena imanmu bertumbuh dengan pesat. Bukan cuma sekedar bertumbuh aja, tetapi pertumbuhannya harus pesat. Pesat artinya apa? Cepat. Semakin cepat pertumbuhan iman kita, semakin banyak hal Tuhan akan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita. Semakin banyak hal yang kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Semakin banyak hal yang menjadi janji-janji Tuhan akan menjadi bagian Bapak dan Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan kita gak sekedar punya dasar, gak sekedar cuma percaya dan memiliki iman, tapi iman terus bertumbuh. Ayat ini Bapak Ibu Saudara adalah perkataan Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Karena dalam keadaan penuh tekanan, banyak penderitaan, penganiayaan, tapi ternyata iman mereka tidak menjadi lemah. Dikatakan imannya semakin bertumbuh secara pesat. Karena iman mereka bertumbuh, mereka bisa melewati yang namanya penderitaan, penganiayaan, masalah pergumulan yang mereka hadapi. Tentunya setiap kita ingin lewat di setiap masalah yang kita hadapi. Ada di sini yang gak ada masalah? Ada penderitaan, ada. Pak Edi ada, Pak Edi. Oh, saya kira udah enggak. Saya kira pendeta udah enggak. Kalau saya kan pendeta yang masih beranjak toh. Kalau Pak Edi sudah di level atas, saya pikir udah gak ada masalah. Dengan masalah yang lebih besar, butuh iman yang lebih besar. Makanya butuh iman itu bertumbuh. Sampai kapan, sampai mana pastor? Efesus 4 ayat 13 berkata demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti kalau kita belum bertumbuh, gak bertumbuh, kita masih belum maksimal untuk mengerti kebenaran. Butuh iman yang semakin bertumbuh, sehingga kita bisa mengerti apa itu kebenaran. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita semua punya iman. Menjadi pertanyaan, bertumbuh atau tidak? Coba tanya kiri kanan, iman kamu bertumbuh atau tidak? Iya. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Begitu viral di zaman Yesus, lebih viral dengan hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Karena viralnya sampai hari ini juga. Dan berdampak luas bagi orang percaya. Yang bernama, tokoh ini bernama Yudas Iskariot. Nah, tahu Yudas Iskariot? Kenal? Tahu? Ya, kenal? Kenal dong, baca firman. Ada di firman dikasih tahu. Banyak yang kita nggak tahu, tapi kalau kita dalami firman Tuhan, kita bukan cuma tahu, jadi kenal. Karena firman itu hidup. Apa yang Bapak Ibu Saudara tahu atau kenal tentang Yudas? Boleh bantu saya 1, 2, 3 orang. Oke, bendahara. Ya, yang lain. Ya, murid Yesus. Ya, ada lagi? Menjual Yesus. Kalau saya butuh 2 orang lagi, yang di rumah boleh jawab. Saya nggak dengar tapi Roh Kudus dengar. Mata duitan, apalagi Bapak Ibu Saudara, ayo dong semangat dong. Pengkhianat. Satu lagi terakhir, bagian belakang. Bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, dari semua yang dijawab tadi, paling banyak yang dijawab apanya? Yang jeleknya. Ternyata paling gampang orang ja ingat tuh yang kekurangan-kekurangan orang, Kang. Ternyata mengingat kekurangan orang itu lebih mudah ya. Lebih mudah daripada, makanya saya bilang ke anak muda yang mau menikah, ada di sini ada beberapa yang sedang mau menikah, nggak usah terlalu banyak tuh pesta, nggak usah terlalu mewah-mewah sekali. Yang penting Tuhan hadir, cukupkan dana yang ada, jangan sampai berharap tunggu ampau cair kong saya pulang tuh doi kawengnya, nggak usah pinjam-pinjam, karena kadang-kadang pas mereka pulang yang mereka bahas makanannya nggak enak. Cuma sedikit. Kita udah makan tuh ayam duk, keras, alot, padahal sebenarnya beri yang terbaik. Ternyata sesuatu yang jelek itu lebih mudah didengar. Lebih mudah untuk disampaikan. Lebih mudah untuk diingat. Untung itu di luar sana, tadi cuma contoh, tepuk tangan untuk Tuhan, yuk. Di luar sana. Itu dorang, bukan torang ya Bapak Ibu Saudara, yang setuju katakan amin. Dorang siapa pastor? Dorang-torang loh. Yudas Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa tadi Pak Edi? Pengkhianat. Dia juga, saya ada beberapa catatan yang saya catat, supaya nggak salah.
Karena kalau nggak ada bukti, nggak ada ayat, nanti disangka kita gosip. Nah, jadi ada ayat, saya nggak mau baca semua karena cukup panjang. Jadi saya mau bicara soal si Om Yudas, tetapi ada ayatnya Bapak Ibu Saudara bisa pulang. Bener nggak nih pendeta bilang, kakek soba gosip lah, orang kekurangan digosip-gosipin. Nah, jadi Yudas itu dikatakan berani menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya. Itu yang pertama. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Dikatakan Yudas juga berkhianat dengan menjual Yesus kepada imam-imam dengan seharga 30 keping perak. Markus 14 ayat 44. Akhirnya dia menyesal karena melihat Yesus harus mati, tapi bukannya dia bertobat, Bapak Ibu Saudara, tapi dia malah bunuh diri. Kalau dia bertobat, dia diampuni nggak? Diampuni. Tapi dari segala kekurangan-kekurangan yang ada Bapak Ibu Saudara, bukankah Yudas adalah murid Kristus? Saya percaya Tuhan memilih muridnya tidak sembarangan. Dari ribuan orang yang dipilih, Yudas itu salah satu orang yang dipilih untuk jadi murid Kristus. Bersama-sama dengan Tuhan menyandang gelar rasul Bapak Ibu Saudara. Menjadi murid yang diajar langsung oleh Tuhan. Melihat dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan selama 3 tahun setengah. Ya. Salah satu murid yang diperlengkapi Yesus agar memberitakan Injil Kerajaan Sorga, sehingga mujizat juga menyertai dia di saat dia melayani. Luar biasa berarti ini Yudas ini sebenarnya. Dipercayakan sebagai bendahara, tadi dikatakan sebagai bendahara. Bapak Ibu Saudara, orang kalau jadi bendahara di perusahaan itu berarti orang kepercayaan. Ini Yudas nih. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang kita kenal, dia berkhianat, dia menjual Yesus. Timbul pertanyaan apa yang terjadi dengan Yudas? Dia orang beriman bukan? Orang beriman kalau kita mau baca dia punya CV, kurikulum vitae, ya, itu orang beriman, orang yang cocok untuk jadi murid Kristus. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupannya? Dia jatuh. Gak bertobat, bunuh diri. Itu karena apa? Karena imannya tidak bertumbuh. Hati-hati dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan-kepercayaan yang mungkin Tuhan berikan bagi kita, mungkin di gereja, mungkin di rumah, mungkin di tempat pekerjaan kita. Kalau iman kita tidak bertumbuh, kita bisa jadi Yudas Bapak Ibu Saudara. Maksud pastor, Yesus disalibkan 2 kali. Bukankah kehidupan kita kadang-kadang kita berusaha untuk menyalibkan Tuhan? Kenapa? Karena iman kita tidak bertumbuh. Akhirnya kita mudah untuk kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, iman kita itu terus bertumbuh. Kita menjadi orang yang kuat. Tidak mudah kompromi, tidak mudah jatuh, tidak mudah mundur. Ada beberapa keadaan kondisi iman di dalam Alkitab. Ada iman yang lemah, ada iman yang kuat, ada iman yang kecil, ada juga iman yang besar, ada iman kanak-kanak dan dewasa. Maksudnya ada yang dewasa, ada yang kurang beriman, dan ada yang beriman sepenuhnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, iman bukanlah sesuatu yang statis, tetapi iman itu dinamis. Bilang dinamis. Dia tidak diam. Kenapa? Karena iman itu bertumbuh. Iman kita harusnya bertumbuh, dan Tuhan mau iman kita bertumbuh dengan pesat. Terus maju, semakin kuat, semakin teguh, tidak lemah. Itu yang akan memampukan kita seperti jemaat di Tesalonika. Kita tidak kompromi. Kita tidak bersungut-sungut. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita sudah lama ikut Tuhan, jadi orang Kristen, bahkan jadi pelayan. Masih mudah kecewa, sakit hati, kepahitan, hidup dalam ketakutan, mengampuni aja mesti diajarin. Bukankah itu ciri-ciri orang yang imannya tidak bertumbuh? Ikut Tuhan, mau beribadah, mau datang ke gereja, komsel mesti ditelepon. Ya pastornya tidak datang-datang. Udah di gereja sih, saya udah datang. Pastor Mar main HP di belakang. Lebih parah dia tidur di belakang. Apakah ini bisa dikatakan sebagai orang percaya yang imannya bertumbuh? Tidak Bapak Ibu Saudara. Itu sikap anak-anak. Untung di sini nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Semua di luar, tepuk tangan untuk Tuhan. Semua di luar. Kita sama-sama belajar. Ya. Lama ikut Tuhan, mungkin dekorasi di rumah salib sudah di mana-mana. Ungu, merah. Lama ikut Tuhan, pertanyaan saya pernah
pernah dengar sebuah siaran radio Pak Edi. Ada seorang pembicara yang berkhotbah lalu ada sesi tanya jawab. Saya nggak tahu Pak Edi pernah bertemu dengan orang pertanyaan-pertanyaan sepertinya. Dia tanya, boleh nggak kita menikah atau pacaran dengan orang yang beda kepercayaan? Yang bertanya umur sekitar 20 sampai 30 tahun. Ini pertanyaan orang-orang yang menurut saya belum bertumbuh imannya. Pertanyaan yang seperti ini menunjukkan orang-orang yang masih kanak-kanak. Pas saya mau bertanya, Pastor, saya perlu mengembalikan perpuluhan nggak? Pastor, saya kan sudah memberi hidup saya seutuhnya, sepenuhnya, bukan cuma 10%. Dari 100, 10 itu yang paling kecil. 10 itu yang kecil. Nah yang 10 aja enggak, apalagi yang 100. Jadi takut tanya, tatapannya agak tajam. Semuanya bertumbuh. Kalau bertumbuh nggak ada makanan-makanan yang lembut. Makanannya keras. Pak Edi masih makan bubur tiap hari? Keras. Lalu dari mana sih kita bisa mengenal? Dari apa yang saya sampaikan tadi kita bisa mengenal pertumbuhan seseorang. Dari kehidupan kita sehari-hari kita bisa kenal Bapak Ibu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan istri dan suami. Bagaimana sikap kita sebagai suami? Apakah kita mengasihi istri kita? Kita punya penundukan diri kepada suami kita? Kita taat kepada pemimpin kita? Orang anak-anak muda apakah menghormati orang tua? Kita bisa tahu. Karena iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Khotbah Pak Danang menyampaikan dengan ilustrasi seperti uang, ada dua sisi nggak bisa dipisahkan. Kalau cuma setengah aja, dia nggak berharga. Biarpun nilainya 100.000, itu nggak berharga, cuma setengah. Itu uang palsu Bapak Ibu Saudara. Iman yang tanpa perbuatan itu uang palsu. Itu iman yang palsu. Bisa ketahuan, iman harus disertai dengan perbuatan. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang di bawah kita. Ketahuan sekali. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22 berkata demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Menjadi dewasa. Bertumbuh. Berarti kalau perkataan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita belum bertumbuh. Orang belum bertumbuh, saya belum bertumbuh. Dapat dilihat dari keputusan-keputusan kita. Orang yang imannya tidak bertumbuh cenderung untuk menyerah, untuk kompromi. Kenapa kita jatuh bangun? Itu belum bertumbuh iman kita. Pastor udah gak pernah jatuh bangun. Jatuh bangun iya, tetapi sudah tidak sering di lubang yang sama. Tidak sering jatuh di lubang yang sama. So ada lubang baru. Ya pada lubang baru saya gak sempurna, masih belajar sampai hari ini. Pak Edi masih suka bikin salah juga. Ada ya, tetapi tidak di lubang yang sama. Bilang di sebelahnya, jangan lubang yang sama. Cari lubang yang lain. Artinya bukan mencari-cari kesalahan, artinya kita terus mau belajar di setiap kesalahan yang ada dan kita tidak melakukan lagi. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita sibuk mengurus yang di atas, tapi dasarnya tidak bertumbuh. Lalu ditegur Tuhan kayak bangsa Israel dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9 bilang begini, Yesus menegur bangsa ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iman kalau gak bertumbuh kita lebih percaya sama orang bukan sama Tuhan. Kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat. Keadaan kita. Bukan kita percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar iman kita bisa tetap bertumbuh? Siap untuk belajar? Oke. Caranya hanya satu Bapak Ibu Saudara. Oke, gak apa-apa, tiap orang, tiap hamba Tuhan punya cara masing-masing untuk menyampaikan sebuah kebenaran seperti apa yang Roh Kudus sampaikan. Tetapi kalau saya mau menyampaikan cuma satu, untuk kita bisa bertumbuh. Caranya adalah Roma 10 ayat 17 jelas mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, harusnya kehidupan kita juga semakin bertumbuh. Artinya kalau kita mau terus bertumbuh, sering-seringlah dengar firman Tuhan. Kata dengar artinya kita juga membaca, kita merenungkan.
Sehebat apapun pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, saya pelajari sampai hari ini dan termasuk untuk introspeksi diri. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatan kita di gereja, selama kita tidak memiliki iman yang bertumbuh, sangat beresiko untuk kita jatuh kembali. Kita kembali ke kehidupan yang lama. Kita jatuh bangun, akhirnya kita nggak bisa bangkit lagi. Kita udah nggak bisa bedakan ini salah atau enggak, ini dosa atau enggak. Kata mendengarkan Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar dengar, tidak sekedar membaca. Karena sekedar mendengar aja nggak bisa secara otomatis iman itu bertumbuh. Pak Edi bilang bertobat dengar, memberi dengar, mengampuni dengar, cuma dengar. Apakah itu akan membuat iman kita bertumbuh? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita belajar 3 pengertian kata mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah kalau kita mau mendengarkan artinya kita mau hidup kita sepadan dengan firman Tuhan. Katakan sepadan. Iya. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Yang timbul dari berita Injil. Sepadan Bapak Ibu Saudara. Kita ini harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita ada di kota Manado. Orang-orang dia bilang apa? Kantong Kristen. Beberapa kali saya terima tamu dari Jakarta. Mereka kalau datang, wah Pak Pendeta, itu gereja Kang kiri kanan muka belakang. Luar biasa. Sayang mereka pergi datang pagi, pulang hanya sore atau paling lama 2 hari. Saya bilang, coba bertahan 1 bulan. Kenapa? Itu kalau 1 bulan hampir setiap kali ibadah. Woi, dari lahir, ibadah kelahiran, ibadah baptisan, penyerahan anak, ibadah kematian aja kedukaan 3 hari, 1 minggu, 2 mingguan, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ibadah terus, belum yang menikah. Dari buka tenda, pasang tenda, ibadah. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, itu hebatnya apa? Setiap kali ibadah ada firman Tuhan, ada khotbah. Wah, bayangin Bapak Ibu Saudara, artinya gimana? Artinya firman Tuhan itu setiap kali kita dengar. Benar gak? Kadang-kadang kalau lagi berapa kali saya pelayanan ibadah minggu nih. Ibadah minggu, khotbah. Pulang gereja ada kegiatan diundang untuk ibadah, khotbah lagi. Pas sore adalah khotbah lagi. Pokoknya 1 hari itu khotbah terus. Khotbah terus. Banyak firman Tuhan yang kita dengar. Menjadi pertanyaan adalah dengan banyaknya firman Tuhan yang dengar, apakah hidup kita sepadan dengan firman Tuhan atau tidak? Kata sepadan di sini kita mau mendengar dan kita melakukan apa yang Tuhan bilang. Kenapa ada orang-orang kita ketemu, kita dengar pendetanya sama, khotbahnya sama, materinya sama, ibadah 1 dan 2 sama, sharing konselnya sama, tetapi responnya berbeda, reaksinya berbeda. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena imannya gak bertumbuh. Mendengar firman Tuhan tetapi hidupnya tidak sepadan. Akhirnya imannya gak bertumbuh. Imannya gak bertumbuh, responnya salah. Semua dasarnya adalah harus dari iman. Pak Edi khotbah minggu lalu bicara soal iman dan kasih. Kalau kita mau mengasihi, imannya harus bertumbuh. Kalau kita bisa mengasihi orang tanpa iman, itu orang dunia. Dia mengasihi karena dia mengharap balasan. Tetapi karena iman kita bisa mengasihi karena kita tahu balasannya dari Tuhan. Kita mengasihi dia, gak perlu tunggu dia balas. Kita suka memberkati dia. Supaya apa? Supaya dia juga kita ulang tahun dia bayar ulang dong kita petraktiran. Giliran gak dikasih uang traktir atau gak diberkati. Tuh orang itu pekuncudu dok. Ngana tahu? Kalau ngana tahu panjang. Panjang Bapak Ibu Saudara panjang. Bilang di sebelahnya sepadan dong. Manado kurang apa tapi kejahatan semakin banyak. Aneh-aneh lagi. Saya ngobrol dengan seorang anak muda di tempat ini. Dia kerja di sebuah yayasan misi. Dan mereka menangani anak-anak muda. Dia mengatakan bahwa kota Manado adalah salah satu pemasok gadis terbesar. Oh ya? Miris Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, orang-orang torang, tahu maksud Bapak Ibu Saudara? Orang torang, orang torang. Dan kadang-kadang yang antar orang tuanya. Umur dari 15 tahun ke atas. Yang antar orang tuanya. Orang torang.
Yang antar pastor dia ada pakai kalung salib. Percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi imannya nggak bertumbuh. Sepadan. Menjadi perhatian kita bersama. Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau diri sendiri aja ditipu, apalagi Pak Edi. Untuk mereka yang Pak Edi bilang di luar sana Pak Edi ya. Minta maaf Pak Edi, hari ini banyak kayaknya ibadah kedua kenapa saya banyak sebut nama Pak Edi? Karena imannya sok kuat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak menjadi pelaku, kita menipu diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau lagi dengar firman Tuhan mungkin membuat Bapak Ibu Saudara gak nyaman. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita lagi singgung-singgung. Jangan sampai berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan usah berpikir, wah ini kurang kita ada singgung-singgung terus. Sudah Jo, kita mau keluar Jo. Cuman di Gilgal tuh gereja. Komsel ada yang lain, kita mau pindah komsel lain. Jangan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan memang harus disampaikan supaya kita diajar. Karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Supaya kita sepadan dengan firman Tuhan. Diajar untuk sepadan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Mendengarkan dan tetap melakukan. Yang kedua, kata mendengarkan artinya mau mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Mau memiliki tanah hati yang baik. Benih Bapak Ibu Saudara gak ada yang salah dengan benih. Benih firman Tuhan tuh gak ada yang salah. Tetapi kenapa dia gak bisa bertumbuh? Karena tanahnya gak beres. Benihnya jatuh ke tanah yang gak beres. Gak heran dia gak bisa bertumbuh. Masalahnya di tanah bukan di benihnya Bapak Ibu Saudara. Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Bisa bertumbuh, ada tanahnya tapi tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, jatuh di tanah yang apa Bapak Ibu Saudara? Jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini ayat kesukaan. Dari 30 jadi 60 sampai 100. Kalau ulang tahun kita doakan memberkati supaya 30, 60 jadi 100. 30, 60, 100. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memiliki tanah hati yang benar atau tidak? Apakah benih firman itu selama ini bertumbuh atau tidak di dalam kehidupan kita? Kalau benih itu gak pernah jatuh di tanah yang baik, bagaimana kita bisa mengalami 30, 60, dan 100. Meskipun saya mengangkat tangan, tumpang tangan. Gak akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin gak mendoakan. Tetapi kalau kita menjadikan tanah hati kita itu menjadi tanah yang subur, benih itu jatuh dan bertumbuh, iman kita bertumbuh, saya percaya akan tergenapi dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan, pendeta, gak bisa, gak punya kuasa untuk melipat gandakan 30 sampai 60 sampai 100. Kami hanya bisa mendoakan. Tetapi iman Bapak Ibu Saudara yang akan menjadikan Bapak Ibu Saudara mengalami 30, 60, dan 100. Gak usah panggil saya atau Pak Edi atau Pak Wem untuk berdoa. Tetapi kalau tanah hati kita benar, benih itu bertumbuh, akan menjadi bagian kita. Amin. Lalu apa arti sih dari perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara? Perumpamaan ini artinya ada di Markus 4 ayat 14 sampai 20. Penabur itu menaburkan firman.
Jadi benih itu adalah firman Tuhan. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Ini orang beriman atau bukan? Orang Kristen atau bukan? Orang Kristen. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ini ciri-ciri orang yang Bapak Ibu Saudara, mereka datang beribadah, tetapi mereka nggak fokus untuk beribadah. Mereka nggak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang penting so duduk, pendeta so lihat, FCL so lihat, ketua sel so lihat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita belajar, Tuhan melihat hati kita. Fokusnya bukan di mana, bukan di Tuhan, bukan di ibadah. Fokusnya di mana? Tuh pendeta pakai jas baru. Tuh pendeta rambut baru lagi. Emang pastor pakai kacamata? Karena mau khotbah pakai itu kacamata nyanda Bapak Ibu. Ini memang so lama pakai kacamata, cuman kalau pakai masker saya berombong. Jadi kalau buka kita pakai. Ya nggak heran, nggak fokus, jadi pikirannya bercabang. Coba di ibadah di gereja kita fokus saja sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Gak usah bingung dengan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Supaya benih yang kita terima, firman Tuhan kita terima itu menjadi rema. Tertanam di hati kita. Bukan mikirin yang lain. Makanya kalau mau datang hati itu harus beres. Siap untuk beribadah. Berdoa jadi rutinitas. Baca firman rutinitas. Dari pagi saya berdoa lagi sama Tuhan, bilang Tuhan. Jujur kadang-kadang intensitas untuk baca firman, untuk berdoa lebih dalam di saat mempersiapkan khotbah. Iya, saya dibawa di situ waktu siapin ini, saya ditegur Tuhan. Saya jujur aja depan Bapak Ibu Saudara, saya masih belajar. Kalau mau siapin khotbah, wah memang pakai tuh mau biru tuh buku-buku. Untuk nyanda ini, begini ini tuh hitam. Orang mau nyanda mau begini. Karena apa? Karena mempersiapkan firman. Pertanyaannya di saat nggak menyiapkan firman seperti apa? Di saat kita butuh Tuhan, kita mulai fokus dengan Tuhan. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Gembira. Yes, yes, amin, amin, haleluya, yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Wah, rohnya menyala-nyala. Apalagi kalau Pak Edi so angkat, mendidih di hati, mendidih di hati. Haleluya, pulang haleluya. Makanya kalau Pak FCL ada hari ini, ada pernah ketemu Bapak Ibu Saudara kalau, yuk dapat apa kemarin di hari Minggu? Pas dulu Pak, pas. Atau sama pertemuan duduk, ya kita mau sharing firman, buka catatan cepat, catat, buka, cepat. Siapa itu? Saya ingat dulu kalau lagi mau sharing pertama bergabung di Gilgal, kalau ngobrol dengan dia di WM pasti buka firman dan mulai dia tanya, kamu dapat apa? Dapat apa? Wah, cepat. Kalau Pak Edi so oke, Mar kalau kita memang saya istri pulang, sayang apa kita kemarin udah sharing? Apa cepat. Haleluya, antusias. Pulang lupa, ditanya lagi so bingung. Apa yang kamu dapat? Apa kute Kang kemarin lebih parah bang? Yang khotbah apa kute kemarin? Wah itulah luar biasa. Haleluya, gembira. Dengar firman katanya gembira Bapak Ibu Saudara. Wah amin yes, lompat-lompat. Untung di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara. Di luar yang banyak. Luar tergantung lihat dari mana ya. Dari dalam auto, di sini di luar. Kita sama-sama belajar, nggak ada yang sempurna. Saya masih belajar. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Suka dengar firman, antusias, gembira. Dia nangkep, dia pulang dia bisa jelasin Bapak Ibu Saudara. Di saat sharing dia bisa jelaskan secara gamblang, detail. Tapi giliran masalah datang, dia takut, dia bingung, dia khawatir.
saat sakit penyakit, di saat nggak ada duit, di saat sudah umur deadline, belum ada jodoh, dia bingung. Dia tahu firman-Nya, tetapi dia meragukan kuasa dari firman Tuhan itu sendiri. Di saat keinginan-keinginan datang, kompromi. Ayat 20, ini yang luar biasa. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Tanah apa yang Bapak Ibu Saudara? Tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Kalau dia berbuah artinya dia tertanam. Dia berbuah, dia bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Nggak terlalu repot, nggak usah diapa-apain terlalu banyak. Cukup siram-siram, coba dia akan bertumbuh sendiri. Karena pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Bertumbuh. Dan iman kita akan semakin bertumbuh karena firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir. Saya minta tim PW untuk naik. Saya masih ada waktu. Boleh tambah waktu sedikit? Bapak Ibu Saudara pernah lihat videonya siap gak ya? Pernah lihat video dari salah satu anak muda di tempat ini? Yang dia punya materi bagus sekali. Cuma 3 menit aja kita dengar yuk. Boleh dipasang. Dan saya juga berani sampaikan ini karena saya melihat ini juga adalah pola pelayanan Paulus, yaitu hal-hal yang jemaat lokal di kota-kota tempat ia boleh dari awal. Injil. Ibrani Alkitab berulang kali menekankan pentingnya pertemuan jemaat. Ini juga adalah pola pelayanan Paulus, yaitu mendirikan jemaat-jemaat lokal di kota-kota tempat ia memberitakan Injil. Ibrani 10 ayat 24-25 menunjukkan mengapa penting bagi setiap orang percaya untuk menjadi bagian dari gereja lokal. Hanya di dalam gereja lokal seseorang dapat dimuridkan, saling membangun teman-teman seiman untuk bertumbuh ke arah Kristus, saling mengasihi dan melakukan perbuatan baik. Alkitab juga mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus berada di bawah kepemimpinan gereja lokal. Pemimpin gereja dapat mengembalakan orang percaya dengan mendorong, menegur, dan mengajar. Ibrani 13 ayat 7 dan 17 membantu kita memahami bahwa Allah memberikan pertanggungjawaban kepada kita melalui pemimpin rohani. Melalui pelayanan gereja lokal, orang percaya dapat menerima jenis pengajaran, tanggung jawab, dan dorongan yang diperlukan baginya untuk berdiri teguh dalam keyakinannya. Tuhan telah menetapkan bahwa gereja menyediakan jenis lingkungan di mana kehidupan tanpa kompromi dengan dosa dapat berkembang. Alkitab berulang. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata Bapak Ibu Saudara mau mendengarkan firman Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara mau tertanam, mau dimuridkan, dan mau digembalakan. Efesus 4 ayat 11-13 berkata demikian. Dan ialah, siapa ialah di sini? Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman, sudah tercapai belum? Belum, tapi bisa mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang datang, kami senang bisa belajar bersama di tempat ini. Kita bisa belajar kemana-mana untuk memenuhi banyak hal, kita bisa belajar banyak hal tentang firman Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ada gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara menetapkan hati ada di GBI Gilgal, tertanamlah di GBI Gilgal. Karena pertumbuhan harus dimulai dari sesuatu yang ditanam. Tertanam, gereja ini gak sempurna. Tapi kami belajar untuk memberi yang terbaik apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tertanamlah di dalam kelompok sel Bapak Ibu Saudara. Di dalam kelompok sel Tuhan sudah bilang sendiri, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar, ada nabi-nabi, orang-orang yang sudah pilih, sudah ditetapkan, tapi pastor kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari pemimpin kita, dari kekurangan dan kelebihannya.
Kalau mereka kurang kita belajar, kalau kita jadi pemimpin, kalau kita jadi orang tua, kalau kita jadi orang yang dipercayakan Tuhan, kita berarti jangan lakukan apa yang dia perbuat. Tetapi yang baik kita bisa ambil. Banyak hal yang baik. Dan saya percaya Tuhan kasih kuasa buat mereka. Saya ada di tempat ini karena ada pengembalaan. Saya punya orang tua rohani, saya punya Pak Wem, saya punya pembina, ada Pak Edi, ada Bu Titi. Ada orang-orang sel yang di sekitar saya yang selalu mendukung, yang mengarahkan, menuntun. Saya nggak Superman. Pak Wem juga menceritakan kalau dia punya komunitas. Ada orang-orang yang menuntun dia, membina dia. Pak Wem, Bunda. Gereja kita bukan gereja ada sel. Gereja kita adalah gereja sel. Jadi saya harus menyampaikan Bapak Ibu Saudara, tertanamlah di dalam sel. Karena di dalam sel kita akan mengalami yang namanya proses. Kalau ada gesekan, puji Tuhan. Berarti sel itu sehat. Karena namanya pertumbuhan itu harus ada proses. Harus ada gesekan, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jangan menghindar, jangan mundur, jangan keluar supaya kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Kecuali di gereja ini, di sel sudah bukan firman Tuhan lagi yang disampaikan, bukan firman Tuhan lagi yang diajarkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah boleh berpikir 2 kali untuk tidak usah bergabung dengan kami. Kita perlu orang lain untuk kita dituntun. Perlu diajarin. Kamu bangunnya jangan begini, kalau enggak jatuh terus. Kayak tadi mesti dituntun, saya mesti ajarin. Yang diajarin baru datang, memang yang diajarin kadang-kadang suka terlambat sih. Murid, gak apa-apa. Ya Fit ya, aman Fit. Dia bisa tolak saya loh. Kakak tuh tegur saya depan umum. Saya malu. Pemimpin banyak kekurangan. Untung dia sudah menerima saya sebagai pemimpin. Kalau enggak, jelekin deh gue di luar. Ya fokus Fit. Kamu gak bisa begini. Kalau caranya begini dia kebuka begini nih. Lebih bagus dia gak bikin begini. Sampai di atas. Cepat. Kalau dasarnya kuat gak usah takut. Dia akan bertumbuhnya cepat. Dasarnya sekuat. Kalau gak kuat nah dia jatuh bangun. Kamu balik lagi seperti semula. Ini saya udah ajarin nih begini. Dipolak lagi. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Di dalam sel ada pemimpin-pemimpin yang akan mengatur, menuntun, mengajar Bapak Ibu Saudara. Dalam gereja lokal ada pemimpin-pemimpin yang mungkin di mata kita gak sempurna, tetapi mereka adalah pilihan Tuhan untuk membina kita, untuk mengajar kita, untuk mengembalakan kita. Karena Tuhan mau kita bukan cuma sekedar jadi followers. Jangan cuma jadi followers, Tuhan mau kita menjadi murid. Kalau followers cuma tahu like, dislike. Kalau gak suka komen negatif. Followers. Tapi kalau jadi murid, mereka bisa like and dislike, tetapi mereka akan diajar. Mereka akan dituntun. Sehebat apapun benihnya Bapak Ibu Saudara, kalau dipindah-pindah tetap gak bisa bertumbuh. Sehebat apapun karunia talenta kita Bapak Ibu Saudara, kita hanya seperti senjata yang begitu powerful, tembak ke sana, tembak ke sini, tapi gak ada arah dan tujuan. Tapi kalau ada pemimpin gereja lokal, dia akan arahkan. Ngana tembaknya ke sana supaya tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran, pada akhirnya Ngana akan menyakiti orang lain. Dan pada akhirnya menyakiti diri sendiri. Kita cuma jago berseru-seru. Kabar baik. Tetapi iman kita tidak bertumbuh. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan yang berseru-seru, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang yang melakukan kehendak Bapa berarti mau mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan berarti dia akan bertumbuh imannya.
Biar kebenaran firman Tuhan ini membuat kita belajar banyak hal. Sama-sama belajar, saya juga belajar Bapak Ibu Saudara. Agar iman kita terus bertumbuh. Bagaimana caranya? Gak ada cara lain mendengarkan firman Tuhan. Apa arti firman Tuhan? Pengertian firman Tuhan. Yang pertama, mau mendengarkan firman Tuhan artinya mau melakukan. Mau sepadan dengan firman Tuhan. Yang kedua, mau mendengarkan firman Tuhan artinya kita mau memiliki tanah hati yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, mau mendengarkan firman Tuhan artinya kita siap, mau digembalakan dan dimuridkan dan tertanam di gereja lokal. Amin.